Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 27 bulan 10 2022 di dalam kasih Roh Kudus, dalam persekutuan bersama firman Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan satu rahasia yang sangat penting untuk saudara ketahui. Saya beri tema sindikat kejahatan iblis, antikris, dan nabi palsu di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang akhir zaman atau ketika memasuki masa 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus, dan nanti puncaknya 42 bulan terakhir atau 3,5 tahun terakhir, ini akan terjadi kejahatan yang terorganisir secara global. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namanya kejahatan itu apabila terorganisir, itu akibatnya yang pertama akan fatal, kemudian yang kedua akan sulit dituntut pertanggungjawabannya. Saudara, kalau kejahatan itu dilakukan satu orang, ya, ini misalkan maling gitu saudaraku, maling ayam, itu ditangkap mudah banget saudaraku. Ditangkap warga juga bisa, ditangkap satu aparat atau 2 aparat juga bisa. Tetapi kalau kejahatan itu sudah terorganisir, melibatkan beberapa orang, itu makin susah. Apalagi kalau kejahatan itu kemudian terorganisir, saudaraku, semakin meluas, mencakup kelembagaan begitu saudaraku. Ini semakin susah lagi untuk ditangani. Saudaraku, nah kejahatan di akhir zaman ini tidak hanya melibatkan 1 orang, 2 orang, sekelompok orang, tetapi merupakan sindikat konspirasi global. Saudaraku, satu sindikat kejahatan global yang diprakarsai, dimotori oleh 3 penggerak utama, yaitu iblis, antikris, dan nabi palsu. Sekali lagi, jadi kejahatan yang melibatkan sekelompok orang saja itu sulit untuk dituntut pertanggungjawabannya. Apalagi kejahatan yang melibatkan ini kerajaan, melibatkan berbagai negara, dan itu terjadi secara global. Nah, siapa yang bisa menuntut dan menghakimi kejahatan yang sedemikian? Bahkan presiden pun bisa takut dikucilkan oleh negara lain, takut diembargo dan lain sebagainya, saudaraku. Itu kalau kejahatan itu terjadi secara internasional antar negara, dan nanti di akhir zaman kejahatan ini akan terjadi seperti itu, merupakan sindikat besar kejahatan akhir zaman yang dimotori oleh iblis atau naga tua, kemudian antikris itu nanti eksekutornya, dan nabi palsu. Saudaraku, siapa yang bisa menghakimi satu kejahatan yang demikian global, yang mencakup seluruh penjuru bumi? Nah, nanti yang bisa menghakimi, yang bisa nangkep itu cuma Tuhan Yesus. Saudara, makanya apabila saudara itu melihat kejahatan mulai terorganisasi, saudaraku, terorganisir, kejahatan mulai terjadi secara global, lintas negara, kejahatan mulai terjadi secara massal, bahkan menjadi global dan internasional, maka saudara ketahui ini merupakan tanda dari dekatnya hari penghakiman anak domba. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau kejahatan itu semakin mengglobal, meliputi bangsa-bangsa, meliputi kerajaan-kerajaan, maka tidak ada orang yang bisa menangkap kejahatan itu. Oleh karena itu, kalau ada kejahatan yang bercorak sedemikian rupa, bersifat global, terorganisir secara global dan massal, itu tandanya hari penghakiman anak domba sudah dekat. Saudaraku, seperti lagu Hujan Akhir yang saya nyanyikan itu, saudaraku, penghakiman anak domba tiba, saudaraku, akan segera terlaksana. Saudaraku, kita akan membaca
Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17, Wahyu pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 17. Pak Tito, ini lama nggak bacakan firman. Sekarang bacakan firman Pak Tito. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ayat yang ke-16, ya. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Iya, terus Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Saudaraku, jadi ini saudaraku, pembesar-pembesar, perwira-perwira di bumi, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, bahkan sampai kepada budak, saudaraku. Karena mereka sudah melakukan kejahatan secara global. Dan kalau yang melakukan kejahatan itu pembesar-pembesar, perwira-perwira, raja-raja, orang-orang berkuasa, ini yang menghakimi nggak ada yang bisa. Saudaraku, hakim, saudaraku, kewalahan menangani masalahnya para raja ini. Akhirnya kalau sudah terjadi kejahatan secara global ini, menandakan dekatnya penghakiman anak domba, menandakan bahwa murka anak domba atau Tuhan Yesus Kristus itu sudah semakin dekat. Saudaraku, jadi kalau sudah melihat kejahatan kok semakin terorganisir rapi, meliputi berbagai negara, berbagai kerajaan, saudaraku, ini melambangkan bahwa kedatangan murka anak domba itu sudah semakin dekat. Dan ini kita, saudaraku, harus mempersiapkan diri untuk itu. Mendekati 7 tahun masa kelaparan besar, kita harus mengerti akan hal ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman iblis, atau ditulis juga dalam Wahyu pasal 12 itu sebagai naga merah padam, kemudian antikris yang ditulis dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10, kemudian nabi palsu itu Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Ini saudaraku, mereka juga menjalin kolaborasi dan sindikat kejahatan. Kemudian apa yang dikerjakan mereka sehingga mereka dikatakan melakukan kejahatan global ini, saudaraku? Jadi ini kejahatan global, saudaraku, yang meliputi seluruh penjuru dunia, yang meliputi negara-negara, pulau-pulau, berbagai macam suku bangsa nanti akan masuk di dalam kejahatan yang terorganisasi ini, yang dilakukan oleh iblis, antikris, dan nabi palsu. Saudaraku, peran iblis ini adalah sebagai dalang, sebagai pembisik, sehingga manusia bersifat jahat. Nanti kita akan membaca ayatnya. Jadi iblis itu sifatnya sebagai pembisik, sebagai dalang, yang membisikkan perbuatan-perbuatan jahat kepada manusia, juga mungkin kepada saudara-saudara, tinggal mau ya atau tidak. Kalau sudah melakukan, ya sudah ikut berdosa. Jadi jangan saudara nanti menuduh, wah kamu melakukan kejahatan. Iya, saya melakukan kejahatan, tapi saya cuma disuruh dia. Iblis. Saudaraku, nanti kejadian di Taman Eden nanti terulang lagi ketika Hawa itu makan buah yang terlarang itu, buah pengetahuan baik dan buruk itu, saudaraku, kemudian saling lempar tanggung jawab. Saudara, ketika ketemu dengan Tuhan, nah di akhir zaman pun nanti akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Ketika Tuhan datang nanti, baik iblis, antikris, nabi palsu itu akan morat-marit, akan ditangkap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi nggak bisa ya seseorang karena dibisiki oleh iblis, wah aku disuruh iblis untuk menghabisi kamu ya. Ya saudaraku, itu iblis yang suruh, saudaraku. Nggak bisa, saudaraku, seperti itu. Tetap dosa semua.
Saudaraku, jadi iblis atau naga merah padam itu adalah sebagai pembisik, sebagai inisiator sehingga manusia bersifat jahat. Ini peran iblis. Kemudian peran antikris. Ini di dalam konspirasi kejahatan itu, antikris itu sebagai apa, saudaraku? Antikris itu sebagai eksekutor kejahatan. Sehingga nanti di dalam Injil Matius pasal 24 itu, antikris itu akan menciptakan satu masa yang penuh kejahatan, penuh kekejian selama 42 bulan. Kalau Daniel pasal 9 ayat 27 itu ditulis sebagai pertengahan 7 tahun terakhir, saudaraku, maka pembinasa keji itu akan melakukan satu perbuatan yang keji, yang membinasakan banyak orang. Nah, peran dari antikris itu adalah sebagai eksekutor kejahatan. Jadi antikris itu yang menggerakkan, sebetulnya yang nyuruh itu juga iblis, saudaraku. Saudaraku, tapi ya salah semua ini tiga-tiganya. Saudara, kemudian nabi palsu, saudaraku, ini perannya sebagai apa? Di dalam trio maut akhir zaman, di dalam konspirasi kejahatan besar akhir zaman, nabi palsu itu perannya dia sebagai penyedia sarana, penyedia sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan di akhir zaman. Termasuk nanti dia yang saudaraku memberikan tanda 666, kemudian dia memberi fasilitas akses untuk masuk kepada jual beli hawa nafsu di akhir zaman. Saudaraku, nanti ayatnya kita akan sama-sama simak, saudaraku. Jadi mereka, saudaraku, mereka semua, yaitu naga merah padam, si iblis itu, kemudian si antikris dan nabi palsu, mereka itu akan menjerat manusia-manusia yang syarat dengan keinginan hawa nafsu dan dosa itu sebagai korban. Iblis, antikris, nabi palsu, trio maut akhir zaman ini akan menjerat manusia-manusia yang penuh dengan hawa nafsu dan dosa itu sebagai korban. Mereka menjadi satu kumpulan besar orang banyak yang mengikuti mereka, yang mereka akhirnya disebut sebagai mempelai sundal Babel. Saudara bisa membaca di Wahyu pasal 17, atau disebut juga gereja palsu, ya saudaraku. Pengikut iblis, antikris dan nabi palsu itu bukan gereja betulan, tapi itu gereja palsu, gereja bayang-bayang, saudaraku, yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian apa peran iblis ini? Yang pertama, saya akan jelaskan satu persatu peran iblis, kemudian peran antikris, dan peran nabi palsu. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai peran iblis di dalam konspirasi jahat di akhir zaman. Peran iblis itu adalah menjadikan manusia bersifat jahat. Iblis berbisik kepada manusia-manusia akhir zaman, sehingga manusia-manusia akhir zaman itu nanti memiliki sifat yang jahat semata-mata. Akhirnya mereka memiliki 18 macam sifat kejahatan yang menetap di dalam tubuh, jiwa, dan rohnya. Ini tugasnya, job description-nya si iblis. Tugasnya iblis di akhir zaman itu menjadikan manusia jahat, membisikkan di hati manusia itu berbagai macam kejahatan, sehingga nanti manusia memiliki 18 macam sifat jahat. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 dibacakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Iya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Iya, terus Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak ada mengekang diri, tidak dapat mengekang diri, terus garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, terus tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. amin, saudaraku. Jadi di akhir zaman ini akan terjadi masa yang sukar, saudaraku. Pertama, ini menunjuk kepada datangnya 7 tahun masa kesukaran, masa kelaparan besar. Kemudian yang kedua, ini menunjuk kepada datangnya 3,5 tahun masa di mana antikris itu menguasai bumi, dan tanda 666 itu nanti diterapkan. Jadi tanda 666 itu diterapkan selama 3,5 tahun, bukan 7 tahun. Alkitab nyatetnya 5 kali, saudaraku, nggak main-main, saudaraku. Jadi kalau ada yang bilang penandaan 666 itu 7 tahun, ya itu tidak alkitabiah, saudaraku. 5 kali Alkitab nulis, saudaraku, bahwa masa antikris itu lamanya adalah 3,5 tahun, 1260 hari atau 42 bulan, saudaraku. Nah, tugasnya si iblis, saudaraku, menjelang akhir zaman ini tugasnya adalah meniupkan 18 sifat jahat di hati manusia. Di sini dikatakan sifat yang jahat di masa yang sukar, di masa kelaparan besar itu, yang pertama itu mencintai dirinya sendiri, menjadi orang-orang yang egois. Saudaraku, tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Pokoknya aku enak, yang lain enggak saya pikirin, begitu, saudaraku. Kemudian mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Jadi bukan menjadi hamba Tuhan, tapi jadi hamba uang, saudaraku. Ini manusia di akhir zaman seperti itu, menjadi hamba uang, jadi melakukan segala sesuatu karena uang. Kemudian mereka akan membual. Nah, banyak yang membual. Kemudian menyombongkan diri, sombong, saudaraku. Menyombongkan diri terhadap kekuatan Tuhan juga, saudaraku. Jadi tidak bisa merendahkan diri, saudaraku. Kadang orang-orang yang sombong itu, saudaraku, belum mengerti sudah mencela, saudaraku. Ini sifat orang yang sombong, saudaraku. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah, suka memfitnah orang, saudaraku. Jadi memfitnah ini juga merupakan sesuatu yang sangat buruk. Kemudian mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, saudara juga sudah melihat banyak anak-anak yang berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Berterima kasih juga nggak ngerti, saudaraku. Ini karakter manusia akhir zaman, merasa wah aku sudah begini, jadi nggak perlu mengucapkan terima kasih, saudaraku. Kemudian tidak mempedulikan agama. Kemudian yang selanjutnya, tidak tahu mengasihi. Nah, tidak mau mengasihi itu tidak mudah tersentuh belas kasihannya, saudaraku. Cuek gitu loh, saudaraku. Hatinya sudah membeku, dingin. Kemudian tidak mau berdamai. Nah, sukanya cari masalah. Kalau Tuhan Yesus raja damai, tetapi orang-orang yang dibisiki oleh iblis, naga tua tadi, saudaraku, ini mereka tidak suka berdamai, sehingga suka mencari masalah. Kalau mencari masalah itu akhirnya ke pengadilan, saudaraku. Saling cari masalah itu akhirnya mereka saling seret ke pengadilan, saudaraku. Ini orang yang tidak mau berdamai. Jadi kalau orang itu damai, ya sudah, nggak dibawa ke pengadilan, saudaraku. Kalau ada orang bilang, aku mengampunimu, memaafkanmu, tetapi biarkan proses berjalan, itu belum tulus. Kalau Tuhan Yesus itu kalau mengampuni, aku mengampunimu, akibat dosamu juga aku hapuskan. Itu Tuhan Yesus. Jadi memang beda ya dengan hukum Taurat, ya, saudaraku. Daud, saudaraku, berdosa, itu kemudian mohon ampun kepada Tuhan, tetap penghukuman berjalan. Tapi ketika Tuhan Yesus, saudaraku, ini dasarnya Tuhan Yesus, dosamu diampuni dan akibat dari dosa-dosamu itu pun diampuni. Kalau tidak diampuni, ya masuk
neraka semua orang itu, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus itu ajaib. Nah, apakah sekarang itu orang Kristen ada yang punya sifat seperti Tuhan Yesus itu, saudaraku? Mengampuni itu betul-betul, sudah aku mengampunimu, akibat dari dosamu pun aku ampuni. Saudaraku, ini orang dahsyat kalau ada, saudaraku, betul-betul seperti Tuhan Yesus. Kemarin ada orang itu yang menyindir saya dengan sedikit nyinyir gitu loh. Oh, pendeta kok wah kaya Tuhan wae. Lah namanya kan ada lagu, ku mau sepertimu Yesus, ya biar enggak apa-apa. Seperti Tuhan Yesus, kebaikan, saudaraku, dalam hal kebaikan memang saya mau seperti Tuhan Yesus. Bukan berarti kemudian hamba Tuhan itu mengambil porsinya Tuhan, itu tidak, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita harus belajar untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Orang nyinyir gitu ya, biar, saudaraku, itu namanya nyinyir, saudaraku, bahasa trennya itu seperti itu. Kemudian suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Nah, katanya orang percaya tetapi tidak dapat mengekang diri, garang, sedikit-sedikit senggolan di jalan marah, pukul-pukulan, saudaraku, garang. Kemudian tidak suka yang baik, kemudian suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah, berlagak tahu padahal nggak dapat wahyu nih, saudaraku, langsung ngomong, saudaraku, langsung ngomong, wah ini tanda 666 itu tertanam dalam satu benda, dalam satu cairan, padahal Tuhan nggak ngomong sama dia. Itu memfitnah Tuhan malahan, saudaraku. Jadi hati-hati ya orang yang sering berbicara masalah tanda karagma, tanda 666 dan lain sebagainya. Itu, saudaraku, wah saya dapat mimpi. Ya, mimpi itu bukan firman, sudah saya sampaikan. Mimpi itu dengan firman jauh, saudaraku. Mimpi itu ibarat sekam, firman itu ibarat gandum. Memang ada hubungannya tapi jauh, saudaraku. Jadi berhati-hati ya. Kemudian suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Amin, saudaraku. Jadi ini sifat yang ditiupkan oleh iblis atau naga tua. Kalau saudara hitung di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu ada 18 macam sifat kejahatan manusia yang ditiupkan oleh iblis atau naga tua, saudaraku. Nah, iblis sudah merancang, sudah punya rencana untuk membuat manusia itu jahat, ditandai dengan 18 macam sifat kejahatan. Saya juga tidak nyocok-nyocok wah itu main cocokologi, nanti antikris itu 666, ya tidak, saudara. Ini memang 18 macam kejahatan, itu 18 macam kejahatan yang dituliskan oleh 2 Timotius ini. Saya yakin waktu Rasul Paulus ini nulis ayat ini, dia juga nggak berpikir bahwa itu ternyata 18. Saya yakin Rasul Paulus waktu nulis surat pada Timotius ini, saya yakin dia nggak ngitung, wah ini biar cocok dengan kitab Wahyu, malah belum ditulis ya. Waktu itu kitab Wahyu malah belum ditulis. Jadi Rasul Paulus ini nggak nyocok-nyocoknya dengan kitab Wahyu, tapi ini memang cocok 18 macam kejahatan. 18 itu kalau dibagi 3 jadi 6, 6 dan 6. 6 tambah 6 tambah 6 itu jadi 18. Yaitu bukan cocokologi, ya anggapan kebetulan enggak apa-apa, tapi ini memang yang ditiupkan oleh iblis atau naga tua itu 18 macam kejahatan ini. Saudaraku, ini yang dikerjakan oleh iblis, yaitu meniupkan kejahatan. Dia yang membisikkan manusia supaya berbuat jahat. Itu iblis namanya, naga tua. Trio yang pertama itu iblis, pembisik,
yang memberikan perintah. Saudaraku, kemudian apa yang dikerjakan nabi palsu? Saudaraku, nabi palsu ini job description-nya adalah mengajak berbuat jahat dan menyediakan alat-alat, sarana dan prasarana untuk terjadinya kejahatan. Kemudian termasuk pemberian tanda 666 atau dalam bahasa aslinya disebut sebagai karagma. Ini tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Ini job description-nya si nabi palsu. Itu mengajak berbuat jahat, menyediakan alat-alat untuk berbuat jahat, menyediakan sarana prasarana kejahatan, kemudian memberikan tanda kepada orang-orang yang mau masuk di dalam kejahatan tersebut. Tandanya adalah tanda karagma 666. Kita akan membaca Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Ya. Bintang yang keluar dari dalam binatang, ya. Saya ulangi, binatang yang keluar dari dalam bumi. Ayat yang ke-11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Amin. Saya terangkan dulu. Jadi ini binatang yang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Saudaraku, jadi ini penampilannya gitu, saudaraku, merupakan sosok pemimpin spiritual palsu. Ya, saudaraku, sosok pemimpin spiritual palsu yang memalsukan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau ini keluarnya dari dalam bumi, saudaraku, nabi palsu itu keluarnya dari dalam bumi. Wah, aku tahu bangkit, saudaraku, ngomong gitu, saudaraku. Wah, jadi berbagai mujizat dilakukan, berbagai keanehan bisa dilakukan, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. 14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Amin. Cukup di sini dulu. Ini kemudian si nabi palsu ini mengajarkan pemberhalaan supaya mendirikan patung pemberhalaan. Dan berhala di akhir zaman itu apa, atau saudaraku? Ini berhala yang berkaitan dengan jual beli. Dan sekarang ini mulai ada, saudaraku. Nah, bahkan sebetulnya sudah agak dulu ini ada, saudaraku. Patung yang berkaitan dengan jual beli, saudaraku, kalau perhatikan ya, kalau orang itu diperbudak oleh uang, uang itu bisa jadi patung berhala loh, saudaraku, yang diberhalakan oleh banyak manusia, saudaraku. Jadi kalau kita baca lanjut, patung itu nanti seperti apa, ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Amin. Cukup sini dulu. Jadi ini nabi palsu ini, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Nah, saudara, kalau saudara itu pegang uang, dulu pernah saya contohkan ya, kalau seseorang itu pegang uang 50.000, ya uang 50.000 itu berbisik, ayo kita beli bakso gitu, saudara. Itu bisikan uang 50.000. Kalau mulai besar lagi yang dipegang, saudaraku, mungkin
500.000, bisikannya itu beda untuk melakukan kejahatannya. Ayo kita melakukan perzinahan, saudaraku, itu bisikan uang 500.000. Orang mulai pegang 1 juta beda lagi, saudaraku. Uang mulai pegang uang ratusan juta beda lagi bisikannya itu. Uang pegang, saudaraku, orang pegang uang jumlahnya M, itu beda lagi. Hukum bisa ku beli, saudaraku, seperti itu. Misalnya seperti itu. Misalnya ada seperti itu ya, saudaraku. Misalnya ada, saudaraku. Kemudian bisa berbagai macam kejahatan, bahkan untuk menghabisi orang dengan menyewa pembunuh bayaran sudah bisa, saudaraku, kalau MM yang dipegang itu, saudaraku. Jadi ini, saudaraku, patung binatang itu berbicara. Loh, uang itu mengilhami saudara, mengilhami semua orang untuk melakukan segala sesuatu, tinggal siapa yang pegang. Kalau yang pegang itu, saudaraku, mentalnya penjahat, ya dia berbisik untuk melakukan kejahatan. Ya tadi kalau yang kelas ecek-ecek ya, yang 500 ribuan tadi, saudaraku, mengajak berzina. Kemudian yang kelas berat ya, itu tadi, saudaraku, membolak-balikkan hukum jadinya. Yang punya uang miliaran atau triliunan itu, saudaraku, bisa membolak-balikkan hukum, bisa menghilangkan nyawa orang, saudaraku. Ini patung berhala akhir zaman yang bersuara, saudaraku. Dan di sini dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu, patung binatang itu, dibunuh. Jadi uang itu berbicara, mengilhami, tinggal siapa yang pegang. Kalau yang pegang itu mentalnya orang-orang yang nggak baik, ya akhirnya mengilhami orang, bersuara kepada orang itu untuk melakukan kejahatan. Tetapi kalau yang pegang itu orang-orang yang penuh Roh Kudus, ya dia seperti Salomo, akhirnya dipakai untuk membangun bait suci. Dia seperti Raja Daud untuk merencanakan, mempersiapkan pembangunan bait suci untuk anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula di akhir zaman, kalau berkat itu dipegang oleh orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan tergerak untuk membantu pelayanan. Oh, ini pelayanan kegenapan kitab suci harus kita topang. Mereka topang, saudaraku. Ini kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel ini penting, ya ditopang, saudaraku, oleh orang-orang yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Orang-orang diberkati yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus seperti itu. Tetapi kalau tidak dikuasai Roh Kudus, maka uang itu akan berbicara sedemikian rupa. Sini dikatakan, uang itu akan berbicara sedemikian rupa dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudaraku, ini puncaknya nanti di masa Antikris, ketika pemberian tanda Karagma 6:66. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Amin. Saudaraku, jadi inilah saudaraku yang dikerjakan oleh nabi palsu di akhir zaman, yaitu menyediakan alat-alat, sarana dan prasarana untuk terjadinya kejahatan dengan pemberian tanda 666 atau karagma. Saudaraku, jadi pekerjaan nabi palsu itu mengajak berbuat jahat. Ya, saudaraku, kalau ada tokoh
spiritual, tapi yang diajarkannya adalah perbuatan dosa. Saudaraku, dia dirasuki oleh roh nabi palsu. Kalau mengaku pemimpin rohani tetapi yang dikerjakannya adalah hal-hal yang najis, kotor, keji, mereka bukan pemimpin rohani, tetapi mereka dimasuki oleh roh nabi palsu. Yang di akhir zaman mereka itu adalah merupakan tokoh yang mengajak berbuat jahat. Katanya pemimpin rohani tetapi mengajak berbuat jahat. Katanya pemimpin rohani tetapi menyediakan alat-alat, sarana dan prasarana kejahatan. Saudaraku, Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 menggambarkan seperti itu. Saudaraku, kemudian saudaraku, bila seseorang itu memakai tanda 666, maka saudaraku, ya ini bila orang itu memakai tanda 666, maka orang boleh menikmati segala keinginan hawa nafsu yang dijual di market akhir zaman. Ya saudaraku, jadi di akhir zaman itu akan ada satu market besar yang menjual berbagai macam keinginan hawa nafsu. Ini totalnya kalau saya hitung itu ada 29 macam keinginan hawa nafsu. Semua kebutuhan hawa nafsu, bahkan dinyatakan juga di antara 29 macam keinginan hawa nafsu itu manusia dijual, budak dijual, nyawa manusia dijual. Wahyu pasal 18 ayat 10 sampai 13. Coba kita akan membaca Wahyu pasal 18 ayat 10 sampai 13. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celakalah, celakalah engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Terus, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Terus, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, iya, terus, permata dan mutiara, terus, dari leran halus dan kain ungu, terus, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Amin. Ini kalau saudara hitung ya, ini ada 29 sarana untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu manusia. Ini yang dijual di market akhir zaman, di mana market akhir zaman itu penyedianya adalah nabi palsu tadi, saudaraku. Dan untuk masuk ke market akhir zaman ini, manusia harus memakai tanda karakma 666. Dan saudaraku, yang dijual di market akhir zaman itu adalah segala macam kenikmatan hawa nafsu, 29 macam. Di sini digambarkan dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas, permata dari emas, kemudian dari perak. Loh, siapa yang nggak suka emas dan perak? Daging manusia pasti suka itu, saudaraku. Kemudian permata dan mutiara, nah semua orang juga suka itu, saudaraku. Keinginan hawa nafsu pasti suka, saudaraku. Kemudian lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, saudaraku, kayu-kayuan yang harum. Kemudian berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam. Jadi macam-macam ya, di sana ada.
Kemudian kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, berbagai macam parfum ini saudaraku. Kemudian mur dan kemenyan, anggur, ini berbagai macam makanan saudaraku. Minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, ini gambaran kalau sekarang kendaraan saudaraku. Berbagai macam kendaraan mewah ya, lembu sapi saudaraku, kendaraan-kendaraan mewah, domba, kuda saudaraku, dan kereta saudara. Ini berbagai macam kendaraan mewah, menggambarkan seperti itu. Lembu sapi itu mungkin Alphard gitu loh saudaraku. Kemudian Lamborghini, domba ini motor motor Beat, ada motor apa namanya NMAX, macam-macam saudaraku. Kemudian kuda itu juga melambangkan kendaraan juga saudaraku, mungkin Jaguar gitu loh saudaraku, atau merek-merek yang mahal. Kemudian kereta, nah ini yang besar lagi saudaraku. Kemudian budak, nah ini jual beli budak saudaraku, masih seperti zaman Yusuf juga ada, di akhir zaman pun ada. Bahkan nyawa manusia saudaraku, transaksi nyawa manusia saudaraku, ada banyak pembunuh bayaran misalkan seperti itu saudaraku. Itu jual beli nyawa manusia. Di akhir zaman akan terjadi seperti itu nantinya saudaraku. Jadi 29 macam kenikmatan dan kepuasan hawa nafsu itu nanti akan disediakan oleh nabi palsu. Dan untuk akses masuk menikmati itu, orang harus memakai tanda karagma 666. Sekarang belum ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi sekarang ini belum masuk kepada masa antikris itu, belum masuk kepada masa 3,5 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya saudaraku, ini apa yang dikerjakan oleh antikris saudaraku. Antikris itu merupakan eksekutor pembunuhan. Kalau saudara melihat nanti di dalam Matius pasal 24 ayat 21, jadi antikris itu merupakan eksekutor pembunuhan besar-besaran, eksekutor kekejian di bumi. Kalau kitab Nabi Daniel saudaraku, kitab Nabi Daniel pasal 9 ayat 27 menuliskan seperti itu. Jadi antikris itu merupakan eksekutor pembunuhan, eksekutor segala macam kekejian di bumi. Ya, kita akan menyimak sekarang Injil Matius pasal 24 ayat 21. Ini peran atau job description-nya antikris. Itu rupanya merupakan eksekutor pembunuhan, eksekutor kekejian di bumi. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Amin. Saudaraku, jadi antikris inilah yang merupakan eksekutor dari siksaan yang dahsyat. Siksaan yang dahsyat kapan saudaraku? Siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Saya itu kadang geli ya saudaraku kalau ada orang ngomong, oh itu terjadi sudah dulu, antikris ini sudah terjadi dulu. Saudaraku, masa antikris itu sudah terjadi dulu saudaraku. Di sini dikatakan sebab pada masa itu terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Jadi sampai saat ini, ingat, semua yang akan terjadi itu saudaraku, siksaan yang dahsyat itu belum pernah terjadi. Makanya saya itu kadang geli kalau ada orang, wah kitab Wahyu 13 itu sudah digenapi zaman dulu, zaman robohnya bait suci. Ya belum saudaraku, waktu itu belum ada siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Ini belum ada, dan ini nanti terjadi di masa antikris yang segera akan terjadi. Kiranya itu berada di era-era yang tidak akan lama lagi. Saudaraku, kita harus persiapkan diri supaya ketika masa itu terjadi, saudara minimal nanti diungsikan
Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Atau teristimewa saudara bisa diangkat langsung kepada Allah dan ketahtanya, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi ingat ya saudaraku, semua yang akan terjadi yang diceritakan di Wahyu pasal 13, siksaan yang berat itu belum pernah terjadi. Dulu belum saudaraku. Ketika bait suci dirobohkan Jenderal Titus itu belum saudaraku, belum terjadi. Dan ini hanya terjadi di akhir zaman satu kali saja saudaraku. Jadi kita harus ingat ya bahwa semua yang terjadi yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 21 itu belum pernah terjadi. Ini harus diingat betul-betul. Semua yang akan terjadi ini yang diceritakan dalam Injil Matius 24 ayat 21 itu belum pernah terjadi. Kita akan membaca Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Ini belum pernah terjadi loh saudaraku, ingat baik-baik ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Iya, binatang yang keluar dari dalam laut. Cukup di sini dulu. Jadi antikris itu adalah penjelmaan, bukan penjelmaan ya, apa namanya? Kebangkitan dari kekuatan yang mirip Fir'aun dahulu. Fir'aun itu tenggelam di laut Tebero. Makanya dikatakan si pembinasa keji ini munculnya dari dalam laut, artinya memiliki sifat dan karakter seperti sifat dan karakternya Fir'aun, kepala Fir'aun di akhir zaman. Saudaraku, bertanduk 10 dan berkepala 7, terus dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu terus, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat yang kelima. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Terus, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Terus, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Amin. Saudaraku, jadi ini pekerjaan si antikris, yaitu merupakan eksekutor kekejian, eksekutor siksaan yang besar, siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Eksekutornya itu antikris. Yang bisiin siapa? Yang nyuruh si naga tua, saudaraku. Ular naga tua atau iblis itu pembisiknya, saudaraku. Eksekutornya siapa? Eksekutornya adalah antikris. Ini yang melakukan kekejian, saudaraku. Nah, ini saudaraku
merupakan satu konspirasi global yang luar biasa nantinya. Saudaraku, kalau kejahatan yang kecil saja saudaraku itu mudah nangkepnya, pencuri ayam itu tangkapnya mudah. Tetapi ketika kejahatan itu menjadi global, itu susah ditangkap. Saudaraku, siapa yang berani? Saudaraku, bahkan presiden ataupun raja pun nanti akan takluk pada keputusan dunia ini, karena kalau tidak takluk nanti akan kena embargo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya ketika berbagai macam kejahatan itu terjadi di muka bumi, itu tandanya hari besar murka anak domba sudah dekat. Hakim yang adil itu sudah segera akan datang. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita cintai dan kita rindukan itu akan segera datang kalau kejahatan itu semakin mengglobal. Jadi ini apa yang dikerjakan antikris sudah terjawab, yaitu merupakan eksekutor pembunuh, eksekutor lapangan dari kekejian di bumi itu. Pemimpinnya nanti namanya antikris itu. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, sindikat kejahatan besar iblis ini, saudaraku, sindikat kejahatan yang dilakukan oleh iblis, antikris, nabi palsu, atau trio maut akhir zaman, saya sebut seperti itu, saudaraku, itu akan ditangani sendiri oleh hakim yang maha adil. Siapa hakim yang maha adil? Itu Tuhan Yesus. Karena nggak ada hakim dunia yang bisa nanti ngadili antikris, nabi palsu, itu nggak ada yang berani. Saudaraku, kena embargo nanti, saudaraku. Jadi saudaraku, kita akan baca sebagai ayat-ayat terakhir Wahyu pasal 19 ayat 20 yang menangkap, menghakimi antikris dan nabi palsu. Ini Tuhan Yesus sendiri. Karena nggak ada hakim yang bisa nangkep dia, saudaraku. Karena dia kaya, dia pinter, dia menguasai dunia. Nggak ada hakim dunia yang bisa mengadili dia. Makanya Tuhan Yesus turun untuk mengadili kejahatan yang fatal di muka bumi ini. Wahyu 19 ayat 20, ini ayat terakhir. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Amin. Saudaraku, jadi antikris dan nabi palsu ini yang bisa nangkep, yang bisa ngadili hanya hakim yang maha adil, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya kenapa pentingnya Tuhan Yesus Kristus datang sebagai hakim yang adil? Karena nggak ada hakim dunia ini nanti yang bisa, yang mau, yang mampu menghakimi saudaraku antikris dan nabi palsu. Raja sekalipun nggak berani, nanti kena embargo karena ini keputusan dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu nanti sebagai hakim yang menangkap, yang mengadili antikris dan nabi palsu itu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau sudah kejahatan menjadi global, ingat-ingatlah bahwa kedatangan hakim yang adil, kedatangan Tuhan Yesus Kristus, murka anak domba itu akan segera tiba. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian, haleluya, amin.